penting ya, informasi ini penting karena saya sampaikan tadi, dokter Sarah. Nah ini penting, orang tua, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang autis, gangguan atensi, kemudian gangguan fokus ya. Nah ini peranan penting juga sama orang tua. Nah ini gejalanya ada beberapa penyakit ya, ada beberapa kelainan ya yang memiliki gejala yang sama kawan-kawan. Nah, jadi kalau gejalanya sama tapi penyebabnya berbeda, penanganannya juga berbeda. Nah, ini ya, mudah-mudahan bisa membantu. Lanjut. Nah, ini kawan-kawan nih, perilaku anak-anak dengan gangguan atensi ya, baik autism disorder ya, ASD, kemudian ADHD, hiperaktif dan kawan-kawan tuh ruang lingkupnya hampir sama ya. Patofisiologinya hampir sama, nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi perilaku ADHD yang nampak ini kawan-kawan nih, inatensi ya, susah fokus ya, ada hiperaktif ya, kemudian nanti ada impulsif, nah tiba-tiba meledak-ledak ya, marah ya, tantrum tadi kata Tasya ya, kemudian disregulasi emosi ya, gampang emosi dan sebagainya. Nah ini yang nampak kawan-kawan. Rupanya yang nggak nampak banyak kita lihat di sini, ya, yang tersembunyi. Nah, ada defisiensi zat besi kawan-kawan, dan ada gangguan endokrin, hati-hati, yang bisa menyebabkan metabolisme di dalam tubuh kita bermasalah, yang bisa memberikan gejala-gejala ini, inatensi, hiperaktif dan kawan-kawan. Nah, kemudian, nah kawan-kawan, kalau bayi, balita, tolong banget nih, paparan layar usia dini juga akan memberikan gejala apa? Hiperaktivitas, inatensi ya, impulsif dan disregulasi emosi ini ya. Jadi kawan-kawan, paparan layar usia dini itu nanti dia akan anak-anak nggak bisa membedakan antara dunia nyata sama dunia yang maya, yang dalam dilihat di layar HP, layar tablet ini yang berbahaya kawan-kawan ya. Sehingga nanti atensinya akan terganggu, dan nanti kalau misalnya dilarang anak-anak sesuatu hal yang disenanginya, terus kemudian kita rebut, kita ambil paksa ya, layar-layarnya diambil paksa, akhirnya apa? Jadi disregulasi emosi, gampang marah kawan-kawan karena sesuatu yang disukainya diambil. Nah itu ya akan terjadi proses emosional dalam tubuh ya, jadi gampang marah, hati-hati ya. Nah ini kalau kawan-kawan sudah kasih gadget di usia dini, dia nggak akan bisa mengendalikan emosi ya, disregulasi emosi. Nah kemudian kalau disregulasi emosi akhirnya apa? Tantrum, impulsif. Nah ya tuh, hanya dengan paparan layar usia dini ditambah udah ADHD plus ini udah makin tantrum ya. Hati-hati, yang punya ADHD memang harus paparan layar usia dini ini harus dari kawan-kawan ya, interaksi. Nah ini penting juga nih. Kenapa? Ya ada permasalahan sensory processing disorder. Kawan-kawan yang punya anak-anak hiperaktif, ADHD. Nah, physical touch itu sangat penting kawan-kawan ya. Kemudian physical touch dari orang tua, kemudian terapi ada beberapa sentuhan-sentuhan sensorinya dirangsang ya, itu juga akan memberikan rasa nyaman ya. Jadi jangan kita sibuk, kasih HP, udah selesai ya, kita interaksi bermain bersama-sama dengan physical touch, itu penting juga ya, karena ada beberapa permasalahan di dalam anak-anak ADHD atau gangguan fokus, itu ada sensory processing disorder ya, SPD. Nah ini ya sering, kenapa kawan-kawan nih sleep apnea ya, atau obstructive sleep apnea atau ngorok, hal yang apa ya, yang sepele mungkin yang kawan-kawan sepele ngorok ya. Nah ingat, kalau terjadi ngorok ya, hormon ya, adrenalin, kortisol naik, kemudian oksigenasi otak terganggu ya, kekacauan dari sistem hormon, kemudian di otak ya kacau, jadi neurotransmitternya juga kacau. Akhirnya apa? Gangguan atensi ya, ngorok. Jangan sepelekan ngorok ya kawan-kawan, apalagi anak-anak dengan ADHD plus ngorok. Nah ya ini ya ada beberapa ini penyebab yang kawan-kawan sering tidak ketahui, kawan-kawan lalai. Cuma kalau kawan-kawan tangani ini juga dengan baik, insya Allah bisa
memberikan proses tumbuh kembang yang lebih signifikan ya. Oke, lanjut. Nah ini ya, nah 4 peniru ya. Nah ini kawan-kawan ya, yang mirip ya, mirip ADHD nih. Ada faktor apa saja ya yang bisa mempengaruhi kognitif ya, mempengaruhi fokus ya, sehingga perilakunya kayak ADHD. Bahkan kalau ADHD ditambah gangguan ini akan memperberat ya. Apa dok? Faktor medis dan nutrisi ya. Ada disfungsi tiroid, ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, kemudian kekurangan zat besi, nah dan ada kejang yang absence. Absence itu yang kejangnya nggak nampak ya, kayak diem aja gitu ya. Nah, kalau ada faktor medis yang jelas ya, nah ini harus ditangani kawan-kawan. Ditangani dengan baik akan memperparah ADHD. Nah, dan faktor medis ini juga kawan-kawan juga bisa menyebabkan gejala yang mirip ADHD, gangguan fokus. Nah, ini ya, 1. Yang kedua apa dok? Ini dia, faktor tidur, obstructive sleep apnea. Nah, karena terjadi terus-menerus ya, otaknya gagal fokus, otaknya bermasalah, radikal bebasnya tinggi, hormon kortisolnya tinggi, gampang marah, ya gangguan atensi, adrenalinnya tinggi. Nah ini, akhirnya apa? Impulsif, hiperaktif, makan terus ya, nggak mau dikasih emosional ya, karena hormon kortisol di dalam tubuhnya tinggi, ditambah sampah-sampah dalam otak tinggi tanpa adanya regenerasi yang baik di otak. Nih ya, faktor tidur terjadi ngorok. Nah kemudian ya ada lagi, nah sensori ini, faktor sensori, ada gangguan sensoris ya. Nah gangguan pemrosesan integrasi dari sensor. Nah ini penting ya, karena physical touch dari orang tua untuk proses tumbuh kembang anak itu sangat penting ya. Nggak cuma ibu saja, bapak juga ya. Ini bapak-bapak nanti kalau bawel ya, kalau ini ya nggak mau ikut peran aktif, kasih tahu saya biar saya jewer. Ya karena nggak bisa ibu dan saja, keduanya harus bapak dan ibu. Ibu menyenangkan apa? Ibu itu memberi nyaman, bapak memberi ketenangan. Nah itu dia, satu nyaman, satu tenang ya, keamanan ya. Kalau bapak itu keamanan, dia merasa terlindungi. Kalau ibu nyaman gitu, dua-duanya harus ada ya. Physical touch dari bapak, dari ibu juga harus ada ya. Nah faktor lingkungan ini tolong kawannya, tolong banget anak usia dini jangan dikasih HP, tablet. Dia akan dunianya apa ya, tidak akan bisa membedakan dunia nyata sama dunia yang dilihatnya nanti ya di screen time di HP. Nah akhirnya apa? Ini dengan faktor-faktor ini tadi kesemuanya juga bisa memperparah, dan faktor-faktor ini juga bisa gejalanya khas mirip dengan ADHD, gejalanya mirip sama gangguan atensi ya. Nah ini karena empat-empatnya juga memberikan permasalahan di otak ya, otaknya bermasalah ya. Oke lanjut, kita bahas sedikit ya dok. Apa dok tiroid? Nah kini kita lihat ya, ada hipotiroidism ya, subclinical hipotiroidism. Subklinik maksudnya hipotiroidnya tuh nggak tinggi-tinggi kali dok ya, nggak turun-turun kali hipotiroidnya. Nah ya, nggak tinggi-tinggi kali. Nah ini ya, dampak kognitifnya apa? Defisit memori kawan-kawan ya. Nah ada disfungsi eksekutif ya, kesulitan fokus kalau hipotiroid ya. Nah hipotiroid ya, kekurangan yodium juga ya, gangguan. Nah orang-orang yang kekurangan yodium ya, gangguan atensi dia ya. Nah salah satunya ya. Nah sehingga terjadi sindrom hipotiroidism. Nah resikonya apa? Hanya sulit fokus ya. Ini kalau misalnya kita salah diagnosis ya, kalau misalnya ini rupanya hipotiroidism ya. Nah sangat sering salah didiagnosis sebagai inattentive ADHD ya, reversible dengan terapi levothyroxine. Nanti ini hipotiroid terus kemudian dikasih levothyroxine ya, efeknya nggak ada ya, malah nggak membaik gitu tuh ya. Nah jadi tetap ya, salah satu screening memang dilihat hormon tiroidnya ya. Nah kemudian ada diabetes kawan-kawan. Nah diabetes, nah ini juga penting nih ya, fluktuasi gula darah naik turun nih. Nah ini ya, hiperglikemia kronis ya, yang naik turun terus setiap saat, makannya nggak teratur, ingat ngorok, kurang tidur ya.
orang-orang hiperaktif ya, malamnya begadang. Nah akhirnya apa, gampang lapar. Nah gampang lapar makan langsung banyak, makan. Nah ini terjadi lonjakan juga nih. Dan itu gejalanya hampir sama nih dengan diabetes tipe 1. Efeknya akan seperti itu ya. Nah, hiperglikemia kronis memicu stres oksidatif di jaringan otak. Akhirnya apa? Gangguan atensi, hiperaktif ya, impulsif dan kawan-kawan. Nah ini ya. Nah, jadi cek juga gula darah pada anak ya, nggak cuma tiroid. Nah ini juga yang sering lupa ya, pada saat tumbuh kembang anak memang relatif ya, karena pembentukan sel darah merah yang aktif dan sebagainya. Ini kawan-kawan sering ya, anak-anak ada kekurangan zat besi atau defisiensi zat besi. Nah ya, nanti screening kalau di dokter anak salah satunya dicek ya, ferritin ya, kadar besi ya. Nah ingat fakta klinisnya pada usia sekolah kadar Hb kurang dari 12 gram per desiliter secara drastis menurunkan kemampuan atensi dan belajar. Nah, kalau orang yang gangguan zat besi atau defisiensi zat besi, akhirnya sel darah merahnya itu kan turun ya, rendah. Nah, ingat sel darah merah mengangkut oksigen. Nah, oksigen itu makanan otak kawan-kawan ya. Otak itu cuma maunya oksigen ya. Jantung pun kalau misalnya nggak mensuplai otak marah-marah, bikin jantung berdebar-debar. Kalau misalnya otaknya butuh oksigen, nggak disuplai, nah dimarahin tuh jantung tuh, woi tolong kirimkan saya oksigen. Nah jantung berdebar-debar, aliran darah ke otak ditinggikan. Nah itu, nah semua organ di dalam tubuh kita sebagai pesuruh dari otak gitu tuh, karena otak itu sebagai pusat neurohormon, neurosaraf ya, neurohormonal, neurohumoral dan kawan-kawan. Nah dari situ kalau kawan-kawan nggak mensuplai oksigen otak dengan baik ya, salah satunya kalau misalnya kawan-kawan sering lihat saya suka latihan nafas ini bagus juga untuk kawan-kawan anak-anak yang gangguan fokus, ADHD. Nah ini latihan nafas kawan-kawan, salah satunya apa, kita suplai oksigen di dalam darah untuk otak. Nah ini penting, simple tapi penting. Cuma lakukan secara konsisten. Kalau nggak konsisten percuma. Ya, oke lanjut. Nah kejang ya, ada kejang absence nih. Kadang-kadang ini kawan-kawan nggak sadar ya, tiba-tiba diem ya. Ini rupanya kejang ya. Hati-hati, ini speknya spek dokter spesialis anak ya. Ini harus ditangani dengan baik ya. Kenapa? Nah karena kalau misalnya kan itu gejalanya mirip sama gangguan atensi ya, melamun ya. Hati-hati, ini mungkin lebih detail ya, maksudnya ke dokter spesialis anak. Tapi intinya ada kejang yang misalnya nggak kelonjotan ya, dia diem aja. Nah kalau udah kejang diem aja ya, bukan melamun ya, kejang dia. Nah kalau melamun kan bangun dia, tapi kejang dibangunin diem petuk. Nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya, harus segera dilakukan terapi ya sama dokter anak supaya kejangnya nggak berbahaya. Kenapa? Nah ini kalau misalnya ini rupanya kejang absence, terus kemudian gejalanya gangguan atensi, kemudian orang tua diagnosis sendiri sebagai gangguan atensi atau ADHD. Nah nanti memberikan obat stimulan pada anak yang sebenarnya mengalami kejang, dapat memicu peningkatan kejang. Nah, hati-hati ya. Nah, makanya kawan-kawan kalau untuk kejang absence ya, memang pembahasannya cukup detail dan cukup medis ya. Segera dibawa ke rumah sakit ya, dicek. Oke, lanjut. Nah, ini ada tadi ya, ada kejang absence. Ini bedanya ya kawan-kawan, ada kejang absence, hipotiroid, diabetes, sama defisiensi zat besi ya. Nah ini kalau kejang absence ini sering melamun ya, inatensinya parah, fokusnya itu nggak fokus banget ya. Nah tapi kunci pembedanya hilang kesadaran. Nah ini ada hilang kesadaran. Nah screening yang bagus adalah EEG ya. Kemudian kalau hipotiroid kawan-kawan, nah ini ada inatensi, kemudian lesu ya karena metabolismenya turun ya, lemah ya, kemudian kognitifnya juga lemot ya.
nggak mikir keberat. Nah kemudian ditambah apa pembedanya? Ada kulit kering, ada konstipasi, ada kelemahan otot. Nah ini hipotiroid ya, bukan ADHD ya. Nah kemudian bagusnya apa ya? Tes darah ya, dites di hormon tiroidnya. Nah kemudian kalau tipe diabetes tipe 1, tipe 2 sama, sulit fokus, mudah marah, tantrum ya. Nah ini pembedanya apa? Sering haus ya, buang air kecil ya. Nah ini ya, sering haus, buang air kecilnya meningkat drastis. Nah cek apa? Gula darah puasa, HbA1c. Nah terus defisiensi zat besi, sama atensinya buruk, memorinya lambat ya. Nah ditambah apa pembedanya? Pucat ya, mudah lelah, rentan infeksi. Nah cek Hb dan serum ferritin untuk men-screeningnya. Oke, nah ini berarti nih OSA. Sekarang saya masuk ke OSA, ada ADHD. OSA itu ngorok ya, bahasa awamnya ngorok aja biar inget ya. Nah populasi umum ini penting ya, 1-5% anak itu ngorok kawan-kawan. Nah ini 5% anak itu ngorok, nggak masalah ya, cuma kawan-kawan harus tanganin dengan baik ya, posisi tidurnya dan sebagainya. Nah kemudian populasi umum yang anak ADHD nih ya, yang ADHD 5-7% dia mengalami ngorok. Kalau misalnya ngorok ya, tambah misalnya mohon maaf ya, nah ini 25-30% anak ADHD ternyata memiliki OSA. Terbalik ya, ini populasi umum sama anak-anak ya. Nah populasi umum itu umumnya anak-anak itu memiliki anak-anak, terus anak ya yang memiliki ADHD itu 5 anak, 5-7 anak memiliki ADHD. Nah ya, nah dari populasi umum anak jadi cukup besar ya, 5% itu ada ADHD-nya. Nah di antara ADHD dan ngorok, nah ini dia 25-30% anak yang ADHD ternyata ngorok kawan-kawan, akan memperparah. Nah gejalanya makin parah, berat, akhirnya apa? Makin pemulihannya nggak akan signifikan ya. OSA identik, OSA memperburuk. Nah OSA tidak diobati ya, kalau OSA-nya nggak diobati ya mengalami efektivitas pemulihan, pengobatan ya. Mau diapain juga ya nggak sembuh-sembuh kalau OSA-nya nggak diobatin sekalian ya, ngoroknya nggak diobatin sekalian. Ya, bagaimana jalan nafas ya? Kemarin udah sering banget saya bahas ya, karena lingkaran setan ya. Nah, lingkaran setan. Nih, contoh misalnya ada amandel. Nah, kalau anak-anak yang untuk OSA, untuk ADHD, kalau ada amandel operasi aja atau obati, tanganin lah ya. Nah, kenapa? Amandel, gemuk dan sebagainya ini akan meningkatkan risiko ngoroknya, obstruksi mekanis. Ya. Menyumbat jalan nafas saat tidur, memicu hipoksia intermittent. Langkah keduanya terjadi stres oksidatif ya. Nah kemudian terjadi kematian sel minor, kemudian kompensasinya perilaku. Nah ini terus menerus kompensasi perilaku, gangguan atensi ya, kemudian terjadi ngorok. Nah ini lingkaran setan terus menerus kawan-kawan ya. Akhirnya apa? Nggak sembuh-sembuh. Ini sensory processing disorder ya tadi ya. Ini akar masalahnya sebenarnya ada di struktur white matter dari otak ya, dari area putih ya di otak ya. Nah di sini sinyal listriknya, sensoriknya mengalami kemacetan. Nah macet kawan, bukan rusak, macet ya. Mungkin ada gangguan yang macet dan ini harus di stimulan. Nah dengan physical touch dan sebagainya lah ya. Nah, terapi okupasi ya, integrasi sensori, stimulan, obat-obat stimulan tidak akan efektif ya, lebih ke okupasi ya, physical touch lah. Okupasi yang baik adalah ya dengan orang tua, bukan dengan terapis ya. Nah, oke. Nah ini ADHD banyak ya masalahnya di neurotransmitter, di dopamin dan epinefrin. Analoginya mobil dengan jenis bahan bakarnya yang salah ya, gerakannya berantakan ya. Mobilnya bensin diisi solar. Nah itu ya kalau adik-adik. Lanjut aja langsung ya. Nggak apa-apa, sama tadi. Langsung aja. Nah ini. Nah kawan-kawan, screen time tolong. Usia 0 dikasih screen time. Waalaikumsalam. Jendela sensitif ya. Usia
3 tahun kawan-kawan kasih HP selesai sudah Alkisah kita ya. Nah, ya tamatlah sudah riwayat kita lah. Kalau kawan-kawan sebelum usia 3 tahun kawan-kawan kasih, ya kenapa? Otak balita kehilangan stimulasi sensorik motorik dunia nyata. Akhirnya apa dia? Akhirnya punya dunia yang berbeda dengan kita, nggak nyambung nanti, ya. Terus kemudian jadi gangguan emosional karena sesuatu hal yang disenangi nanti kita ambil, kita larang, jadi pemarah. Nah, selesai, ya. Oke. Nah, ya akhirnya apa? Di usia-usia ini mungkin nggak masih enak. Nah, akhirnya nanti berantakannya kawan-kawan kalau udah kasih screen time-nya di awal. Di usia 6 sampai 8 tahun ampun deh. Udah gejalanya udah bawa berat, udah repot ya. Ini saya dulu sedikit cerita ya. Saya waktu COVID kemarin kan semua pada ini ya. Pada sekolah online ya. Nah, jadi waktu itu memang saya kasih anak-anak saya kayak tablet ya, memang belajarnya tablet, tapi kasih ya. Memang di awal saya batasi, tapi karena lalai saya, kemudian akhirnya kebablasan. Wah, jadi tantrum, marah dan sebagainya. Nah, jadi apa yang saya lakukan kawan-kawan? Saya ambil HP tablet, nggak saya kasih sedetik pun. Saya nggak nyerah. Ya, saya nggak nyerah. Jadi marah. Saya pas pulang dari rumah sakit ya, waktu masih direktur saya waktu itu. Nah, saya pulang dari rumah sakit, yang dibilangnya pertama kali apa? Papi jahat, papi jahat. Nah, betapa sedihnya ya, pulang-pulang kita capek pengen ketemu anak, ya langsung bilang papi jahat. Itu 1 bulan penuh kawan-kawan. Dan saya nggak nyerah, saya nggak nyerah, sedikit pun nggak saya kasih. Mau marah sedikit pun, kan kita lebih sayang ya. Kita lebih sayang ke anak ya, karena sudah keranjingan screen time-nya udah kelebihan waktu itu. Akhirnya sebulan sudah mulai enak, mulai stabil ya. Akhirnya ya baikan lagi, jadi nurut. Akhirnya setelah hal tersebut malah dia jadi hafal Quran ya. Nah, jadi cepat menghafal Quran. Nah, kalau saya teruskan kesalahan saya mungkin nggak tahu nih sekarang mungkin anak saya jadi apa. Nah, itu ya, paham ya kawan-kawan, screen time ngeri kawan-kawan ya. Kalaupun nanti marah dan sebagainya nggak apa-apa. Kalau sudah masih kecil ya, usia 3 tahun ya, di bawah 6 tahun ya, di bawah 8 tahun lah. Intinya di bawah 8 tahun kawan-kawan, jangan nyerah kawan-kawan ya. Kalau misalnya dia marah, nggak usah kasih sama sekali. Kalau dia sudah ada keranjingan gadget ya, udah kecanduan gadget. Nah, ya bahaya, nanti gangguan fokus salah satunya. Ya, tambah screen time ya, sinar biru ya, kita udah bahas kemarin, bisa mempengaruhi mata langsung merusak ke otak ya. Nah, kemarin pas pembahasan Hikari ya, kita udah bahas itu. Nggak cuma merusak memori ya, dunia nyata ya, sama dunia alam maya ya. Nah, dunia maya. Oke, intinya jangan nyerah ya kawan-kawan. Kalau misalnya time sudah keranjingan gadget, kawan-kawan mau hentikan, memang benar-benar jangan kasih sama sekali. Tapi memang butuh effort ya, butuh effort yang luar biasa. Kita sedih, saya pun nangis tuh waktu itu. Nah, setiap pulang tuh dibilang papi jahat tiap malam. Saya ke kamar mandi nangis. Iya, itu. Ya, nah ya jangan nyerah ya, yang berjuang. Lanjut. Screeningnya kawan-kawan kalau lakukan holistik ya, ada kalau kejang hati-hati ya, tes darah untuk tiroid, HbA1c untuk gula darah, serum ferritin untuk zat besi. Ini yang dasar ya. Kalau misalnya ada adik-adik, kawan-kawan boleh lakukan screening ini. Nah, kalau ada tanganin ya. Kalau zat besinya kurang, tanganin ya. Rupanya gula darahnya tinggi banget dok, obatin ya. Tadi ya patofisiologinya udah kita bahas ya. Tiroidnya kurang dok, gangguan atensi, tambahin ya yodium dan kawan-kawan nutrisinya ya. Kalau kejang segera obatin ya, jangan ditengok-tengok ya, bahaya kalau kejang makin rusak otaknya. Kemudian ngorok penting ya, ngorok ya. Setelah tengok ini kawan-kawan cek ngorok apa enggak anaknya ya. Kalau ngorok obatin ya, walaupun cuma 5% ya. Kalau ADHD plus ngorok selesai ya, gejalanya berkali-kali lipat susah sembuhnya.
Ya, nah langkah 3 kawan-kawan silakan ya evaluasi sensori lingkungan, kawan-kawan physical touch ya sama bapak sama ibu itu penting ya, kombinasi dua orang ya, nggak cuma bapak saja, nggak cuma ibu saja, nggak cuma ibu saja atau bapak saja, dua-duanya ya, sehingga proses perkembangan tumbuh kembang anak jadi lebih optimal ya. Nah oke, jangan biarkan. Nah ini masuk ke Hikari, ada waktu nih saya Hikari pembahasannya. Ada waktu? Cari ya, ya. Aman ya. Nah ini mata ya, kemarin udah kita bahas ya, mata merusak ya, merusak otak nih. Lihat nih, cara mata itu langsung dari otak kawan-kawan. Kalau ada masalah di mata ya, paparan tinggi, merusak langsung otak ya. Ya, bisa brain fog, stres oksidatif ya, overload kognitif ya, sehingga penurunan daya ingat, brain fog ya, hambatan sirkulasi, stres oksidatif ya. Nah, sinar biru ya ini langsung merusak otak. Nah ingat, dok. Nah ini Hikari otak diperbaiki ya, mata. Nah ini ada dua utama yang kawan-kawan ya, mata diperbaiki yang tadi ya udah langsung kita lihat. Nah otak nggak cuma antioksidan aja, neuroplastisitas, neurogenesis, kemudian antioksidan di otak ya, meningkatkan neurotransmitter ya, banyak banget Hikari itu fungsinya ya. Nah ini apa, cocok sama anak-anak berkebutuhan khusus, gangguan atensi. Nah ini penting ya, penting sedikit kawan-kawan ya. Ini belum pernah saya bahas juga ya, terkait healing krisis anak-anak dengan autis, ADHD dan kawan-kawan. Nah sama kawan-kawan, setelah konsumsi Subara Sweet, terutama Hikari, dok makin aktif dok, makin ini dok, makin. Nah itu kawan, biasanya dia otaknya metabolisme tinggi, nutrisinya defisit. Kemudian tiba-tiba nutrisinya di fullkan, akan otomatis dia segar kawan-kawan. Nggak apa-apa, lanjutin aja, jangan di stop. Dok takut dok makin aktif dok, ini ininya bermasalah. Tidak kawan-kawan ya, sebelumnya aktivitasnya berantakan, kemudian energinya dia otaknya itu energinya itu defisit ya, racunnya banyak ya, neurotransmitternya, bahan bakarnya itu kurang, tekor ya. Ini di nutrisi kawanan, akhirnya apa? Supply-nya enak. Nah pada saat supply-nya enak, dia akan lebih aktif. Nggak apa-apa, sama kayak healing krisis ya, kayak utsukushi, ususnya kotor, utsukushi mencret gitu loh, gejalanya akan meningkat. Sama gejala ADHD ya hiperaktif. Setelah di awal-awal konsumsi Hikari makin hiperaktif, betul ya, karena efeknya akan menutrisi, menstimulasi otak yang biasanya defisit kurang, itu lebih stabil, lebih bagus. Nanti kawan-kawan konsumsi rutin, akhirnya apa? Otaknya bagus, matanya mulai bagus, fokusnya mulai enak. Nah akhirnya apa? Sudah mulai terkontrol ya, gitu ya, kerusakannya dikurangi, kemudian nutrisinya dicukupi, kemudian perbaikan, regenerasi jalan. Kalau regenerasi jalan sudah, fokusnya dapat, nanti perbaikan ya, jadi lebih hiperaktifnya akan kurang, atensinya meningkat ya. Itu kawan, saya jarang nih menerangkan ini ya, karena banyak juga yang takut, dok setelah Hikari makin hiperaktif ya, lanjutin ya, nggak apa-apa, bagus ya. Sama ibaratnya sama Suba, healing krisisnya Suba, healing krisisnya utsukushi. Nah healing krisisnya Hikari ya di otak kawan-kawan ya, di otak gitu ya. Nah oke, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Nah terus, masih banyak sih sebenarnya. Nah, otak bagus, usus bagus, paru-paru bagus, udah jelas ya, ada aksesnya semua, kulit bagus nih. Kemudian kalau stres ya, ADHD, ini gangguan, semualah banyak nih. Oke lah, kita pembahasan tanya jawab aja lah ya. Banyak banget. Oke, tanya jawab Tasya, gak apa-apa. Nanti kalau saya nanti kalau emang masih banyak yang perlu dibahas, mungkin kita bisa bahas di minggu-minggu depan. Ya, mudah-mudahan bisa tercerahkan ya. Mungkin kawan-kawan dari penjelasan tadi kira-kira udah paham nggak? Dikit ya, sudah agak paham nggak healing krisis dari ya Hikari itu bagus ya, dia membentuk neurotransmitter ya, dia membentuk neuroplastisitas nih. Sebentar, neuroplastisitas itu penting, bentar ya, ini penting juga sedikit ya. Nah ini ya, saya terangkan lagi dikit. Nah ini broad brain barrier ya, tawar darah otak. Nggak semua nutrisi kawan bisa masuk ke otak ya, molekulnya besar, mental. Nah Suba
Ya, Utsukushi 800 Dalton. Nah, dia penyerapannya secara bertahap. Nah, Suba di jalan Kumaso. Nah, Hikari langsung kayak jalan tol bus. Nah, ini dia. Nah, kenapa 400 Dalton nih? Penting. Nah, makanya nutrisi Hikari cocok banget untuk otak. Perbaikan otak neuro. Nah, ini sebentar ya. Sehingga setelah masuk langsung ke saraf ya. Nah, tunggu sebentar neuroplastisitas. Nah, ini. Nah, ini kawannya konsumsi Hikari yang ada anak-anak ADHD, anak-anak autism ya, ADHD, autism, speech delay ya, yang sebelumnya sarafnya seperti ini. Nah, distimulasi neurogenesis yang membentuk sinaps, neuroplastisitas yang membentuk jalan-jalan baru, ya, membentuk saraf-saraf baru. Akhirnya apa? Sinyalnya jadi bagus. Nah, dan ini butuh waktu kawan, nggak bisa ujuk-ujuk ya tiba-tiba dok saya mau konsumsi 1-2 kaset langsung naik ya, nggak bisa. Nah, mekanismenya apa? Nah, memicu produksi BDNF ya, brain derived neurotrophic factor ya, BDNF. Aktif Hikari bertindak sebagai pupuk bagi sel ya, saraf dan membantu menstabilkan fungsi saraf, sensory overload dan mendukung perkembangan kognitif ya pada anak secara alami tanpa bahan kimia. Nah, ini penting. Ya, apalagi ya yang penting ya. Oke. Nah, katara, Alzheimer ya, Parkinson mungkin itulah. Ya, nah ini otak, forks otak ya. Otak bermasalah, bikin mata nggak enak, bikin otak. Nah, lingkaran setan. Nah, ini diputus oleh Hikari ya. Otaknya diperbaiki, matanya juga diperbaiki. Sehingga atensinya jauh lebih bagus. Karena atensi, fokus, itu koordinasi antara otak dan mata. Nah, kedua Hikari itu bagus banget. Kenapa? Dua-duanya langsung diperbaiki, otak dan mata kawan-kawan. Nah, jadi untuk kasus-kasus ADHD cocok banget ya. Clear, ya itu aja sih. Nah, kalau mau patofisiologinya ada nih. Mungkin udah muntah-muntah nih kawan-kawan. Ya mungkin silakan Tasya, ada pertanyaan. Oke, ini tadi sama kayak yang Nover jelasin sih, ada yang tanya. Membernya ada anak yang autis, awal-awal konsumsi Hikari dan Utsu perkembangannya baik, tapi 1 minggu kemudian suka mengigau kalau malam dan aktif. Gak apa-apa, lanjutin aja. Lanjutin aja, itu perbaikannya mungkin di A, di virus A, di B, lanjutin aja ya, jangan nyerah. Kenapa? Perbaikan mungkin di awal stabil dulu, kemudian ada otak-otak kita nggak tahu di daerah mana ya, efeknya seperti apa. Karena ingat, mekanisme ya untuk Subarashi Utsukushi Hikari itu regenerasi sel secara alamiah ya, kita nggak tahu nih yang rusak di daerah otak yang mana dan memberikan efek apa healing krisisnya. Nah, jadi nggak apa-apa, lanjutin aja. Nanti terjadi gejalanya gejala healing krisisnya akan turun, regenerasi bisa maksimal. Lanjut, gas terus. Nggak apa-apa ya. Okay. Karena setelah konsumsi Hikari itu efek-efek ya kayak apa ya? Apa sih ya, gejala di otak, dia mengigau, ngomong sendiri, apa dan sebagainya, itu sarafnya yang konslet itu atau putus itu disambungin lagi ya. Kadang-kadang ada proses ya, kayak kita bangun rumah aja lah, nggak mungkin rumahnya langsung bersih kan, bangun ke debu dan sebagainya gitu. Sebelumnya nggak bisa dibangun, ini mau dibangun gitu loh, mungkin ribut ya, tetangganya bising kan, debu-debu gitu loh kawan-kawan. Itu analogi simpel ya, analogi simpel banget nih, bahasa awam banget, karena sejatinya seperti itu. Ingat ya, sel yang rusak itu kalau mau diganti dihancurin dulu kawan-kawan. Dihancurin dulu oleh NK sel, oleh sistem imun ya, kemudian oleh sel yang baru. Emang bisa diam-diam aja? Nggak bisa, ribut pasti. Ya pasti ribut. Dan ingat, udah jelas tuh, patennya sudah jelas, sudah ada penelitiannya. Cuma memang butuh sabar. Memang ada beberapa gejala-gejala yang lucu ya, susah tidur. Kalau saya, dok, Hikari boleh nggak? Dok, malam boleh, saya bilang. Susah tidur paling seminggu 2 minggu. Sebelum seminggu 2 minggu, habis itu enak ya, habis itu tidurnya enak, irama sirkadiannya, karena dia akan memberikan nutrisi. Enak banget nih. Cuma kalau sudah ternutrisi, dia akan regenerasi, kemudian irama sirkadiannya juga diperbaiki, nanti pola tidurnya juga akan membaik. Cuma di awal-awal orang pada ketakutan, stres ya. Boleh nggak dok malam? Boleh, kalau saya boleh, cuma
kalau takut jangan. Kalau takut jangan. Ya kalau saya Hikari saya konsumsi malam kawan-kawan. Saya sebelum tidur ya enak malah. Pagi tuh regenerasi sel otak saya itu kan lebih banyak karena otak saya tertidur ya, regenerasi bisa lebih aktif gitu. Perbaikan mata juga lebih aktif. Cuma kalau takut boleh pagi siang dulu. Gitu aja sih. Kembali ke masing-masing. Kalau yakin malam boleh. Nah, lanjutin dok. Nanti kalau saya tidurnya susah gini, lanjutin aja. Nanti tubuh akan adaptasi kok. Tubuh akan adaptasi butuh awal rata-rata 2 minggu kawan-kawan. 2 minggu adaptasi habis itu enak tuh. Nih. Gitu Tasya. Oke, ini yang tadi komen anak saya autis 28 tahun laki-laki, 1 tahun lebih konsumsi Suba Utsu. Dan hampir 4 minggu ini konsumsi saset, Hikari, dan Utsu. Apakah dengan konsumsi Hikari 6 bulan, anak saya dapat membaik komunikasi sosial dan perilaku belajarnya? Nah, itu tadi ya kawan-kawan ya. Nggak cuma kita cek tadi ya. Kawan kan ada cek ya tiroidnya, cek dia gulanya, zat besinya ya boleh, nutrisi yang lain juga penting kawan-kawan ya. Kemudian cek ngorok apa enggak ya, semua diperbaiki. Kemudian tadi sensorisnya ya, physical touch dari okupasi dari orang tua ya, baik bapak dan ibu, itu semua lakukan kawan-kawan. Kalau misalnya cuma Subarasi, Hikari, Utsu saja tanpa adanya stimulasi, mana ya, sama aja kawan-kawan makan sehat di hutan gitu loh. Di hutan kawan-kawan makanannya sehat-sehat, nggak bisa ngomong kalau nggak diajari ngomong gitu loh. Tapi dia sehat, otaknya sehat. Nah, paham ya? Kalau nggak distimulasi, nggak diajarin, dia nggak tahu. Emang tiba-tiba dia dikasih kari, dia bisa ngomong gitu ya. Ya nggak mungkin kalau nggak ada yang ngajarin gitu loh. Nggak ada yang stimulasi sensoriknya. Ya memang butuh waktu ya. Butuh waktu dan memang kerja keras. Saya doakan semoga ibu bapak yang tanya barusan, ya mudah-mudahan dipermudah ya, semangat, nggak apa-apa. Anak itu amanah ya, anak itu pemberian bukan beban, pemberian, kita dikasih ya, kita dikasih pemberian yang luar biasa. Mudah-mudahan dipermudah segala urusannya untuk memulihkan kondisi anaknya. Jangan nyerah ya, jadi lakukan semuanya, ke medis juga, okupasi ya, terapi sensorik ya, kemudian physical touch sama orang tua, kemudian konsumsi Hikari sama Utsu boleh ya. Karena memang hormon Utsu awal dulu boleh tuh, udah bagus tuh. Suba Utsu udah diperbaiki ya harapannya. Nah kemudian kita fokus ke otak, Utsu Hikari boleh. Bagus, lanjutin aja. Mudah-mudahan ya. Oke, ini juga ada yang tanya dok, untuk anak usia 3 tahun yang belum bisa bicara, hanya bisa mengucapkan kata yang saja, belum bertambah bicaranya, mohon penjelasannya dok, itu kerusakannya dari bagian mana dan harus konsumsinya apa? Mungkin speech delay kali ya dok ya? Ya, speech delay itu kan Broca ya, area Broca ya, di bicara di area Broca di occipital ya, itu untuk bicara. Cuma bicara itu kawan-kawan jalurnya banyak, sensorik, memori, kemudian motorik ya. Nah, kawan-kawan tetap ya, di samping tadi banyak yang kita udah bahas ya, permasalahan-permasalahan yang lain, gangguan atensi, kemudian ada memang gangguan di otak ya, neurotransmitternya, yang itu nanti akan dibantu oleh medis dan tambah nutrisional oleh AFC. Nah juga penting peranannya kita lakukan okupasi, kita lakukan latihannya nggak cuma sensorik, nggak cuma motorik, semua ya, kehadiran lingkungan orang tua, ditambah screen time gitu loh. Screen time itu anak-anak ADHD akan apa ya? Ya kawan-kawan berusaha aktif, cuma kawan-kawan kasih gadget, akhirnya apa? Ya lingkaran setan, gimana ya? Maju mundur, karena dia akan nggak akan fokus lagi, karena dia akan membayangkan yang di screen time itu. Akhirnya apa? Nggak ngomong-ngomong ya. Jadi tetap ya konsepnya sama, semakin banyak yang diperbaiki semakin bagus. Untuk konsumsi AFC jelas membantu, tetapi tidak satu-satunya ya. AFC tidak satu-satunya ya. Dia membantu memperbaiki, cuma kompleksitas terapi itu jauh lebih utama ya. Ya utamanya peranan aktif dari orang tua ya, untuk melatih di rumah. Dan kedisiplinan, supaya ingat screen time itu bahaya banget untuk anak-anak ADHD, autism dan kawan-kawan. Bahaya banget,
bukan gini ya, bukan dilarang sama sekali ya. Cuma kawan-kawan silakan atur dengan baik. Nah ya, tandanya apa? Tandanya screen time kalau dia bagus, dia akan memberikan ya sukarela. Dek, sudah selesai dek. Nah, oke mami, oke papi, dikasihnya. Nah itu berarti screen time-nya bagus. Tapi kalau ini nggak mau dia, nah itu sudah salah kawan-kawan. Nah itu salah satu tandanya kalau kawan-kawan boleh screen time. Nah tandanya itu kalau anak memberikan gadgetnya pada saat kita minta dengan sukarela, kawan-kawan sudah menerapkan screen time-nya sudah tepat. Tapi kalau nggak mau, berarti masih salah. Nah, gimana caranya? Ya stop. Sama sekali, dok nanti ngamuk-ngamuk. Biarin 1 bulan kalian dimusuhi nanti sama anak. Tapi jangan nyerah. Nah, habis itu kayak anak saya dimusuhi 1 bulan, saya nangis ya. Saya sedih ya, pulang-pulang capek-capek dimarahin anak. Yang nggak mau ketemu sama saya tuh nggak mau sama sekali, sedih sekali lah. Itu masih lucu-lucunya, karena masih kecil kan. Kita pulang itu, yang dirindukan tuh anak ya, bukan istri. Istri rindu juga, tapi jauh lebih rindu anak gitu lah ya. Nah pulang-pulang marah itu sedih banget. Nggak mudah ya. Tapi alhamdulillah 1 bulan saya bisa lewatin. Dan anak saya langsung pulih ya. Bagus, kemudian dia fokus. Akhirnya dia bisa langsung hafal Quran ya. Beberapa juz ya. Nah itu dia. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Yuk, silakan. Oke, ini ada lagi dok. Ada tim saya punya anak ADHD, autis, dan bawaan lahir jantung bocor dan sudah pasang ring. Anaknya itu umur 9 tahun. Terus setelah minum produk IC, kemudian kontrol ke dokter, ternyata ada pergeseran pada ring jantungnya sehingga orang tuanya khawatir dan dihentikan konsumsi IC-nya. Gimana dok? Sama kayak mini Aaron Theo ya. Nah jadi pada saat regenerasi ya kenapa? Karena itu kaget nih antara ring sama balon yang harapannya jantungnya itu regenerasi, ini malah regenerasi malah membesar, pembuluh darahnya membesar sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya harus dilakukan operasi, diangkat loh. Memang itu loh, dok berarti buruk dong dok. Nah kata dokternya ini bagus banget, ini harusnya pakai kateter terus, pakai ini nih. Ya. Nah disitulah akhirnya orang jadi cemas ya. Jadi cemas ini gimana dok? Ada bergeser. Berarti pembuluh darahnya udah membaik, udah membesar, ya sehingga geser gitu loh. Nah itu yang gimana ya? Malakama ya. Cuma yakin sih kalau Mami Theo ya, Mami Aaron tuh yakin dok nggak apa-apa nggak tumbuh. Dokternya yang di India tuh meyakinkan juga dah. Tapi memang butuh uang lagi untuk operasi ulang gitu loh, untuk ngangkat. Nah itu si malakamanya dia membaik. Operasi ulang karena kateternya nggak perlu lagi gitu. Itu dia yang Mami Aaron ya, kasusnya Mami Aaron. Kawan-kawan silakan lihat IG-nya Mami Aaron ya, atau TikTok-nya di situ ya. Nah buktikan sendiri di situ ya, yang untuk kasus-kasus jantung. Ya, jadi lanjut aja, kalau saya lanjut aja. Sama ini nih, ada tasnya ada lucu juga nih. Ada Hana Handoko, betul dok, ada mitraku minum hikari sama ucu tambah impulsif, agresif, belum landai. Bener emang. Apakah boleh fokus dulu di utsu? Kalau Subarasi untuk kosakata ya dok, kalau untuk ABK-nya anak berbulan. Kalau saya gas aja lanjut hikari, gak apa-apa, itu nanti stabil terus ya. Cuma memang di awal-awal Pak ya, 1 bulan 2 bulan pertama itu kawan-kawan akan capean orang tua. Cuma nanti hasilnya kawan-kawan akan akan bersyukur gitu loh. Ya kalau kawan-kawan landaikan lagi, turunin lagi, ngulang lagi kawan-kawan dari awal. Sayang gitu loh. Cuma memang itu resikonya, karena efek healing krisis dari konsumsi hikari pada kawan-kawan ADHD ya itu emang gitu. Dan itu harus dilewatin gitu loh. Jadi impulsif, jadi apa? Karena energinya otaknya udah ya disuplai semua. Nah, jadi nggak minus, jadi dia seimbang. Akhirnya kalau seimbang, racun-racunnya dibuang, regenerasi jalan gitu. Yang sebelumnya regenerasi nggak ada, rusak-rusak terus. Nah itu ya, Hana Handoko mudah-mudahan menjawab. Cuma memang orang tua capek ya, nggak apa-apa. Yang penting orang
Yang penting anak kita sehat ya, anak kita membaik ya. Capek sedikit nggak apa-apa. Worth it kok. 2 bulan capeknya. Oke, Tasya silakan. Mungkin untuk terakhir boleh dibantu ringkas kali ya dok untuk pembahasan hari ini, dan untuk konsumsinya bagaimana produk IFC-nya dok? Nah, jadi kawan-kawan ya, jelas ya, itu tidak disebabkan oleh satu penyebab aja, banyak faktor ya. Semakin banyak faktor yang kawan-kawan perbaiki, semakin bagus. Nah, pada kasus gangguan atensi, gangguan fokus, kawan-kawan udah melihat ya, nggak cuma ADHD ya, gangguan tidur, ngorok, kemudian defisiensi tiroid ya, hipotiroid, defisiensi dari zat besi ya, itu juga bisa berpengaruh. Screen time juga bisa berpengaruh. Makanya kawan-kawan harapannya, physical touch dengan orang tua untuk merangsang sensori juga, karena ada beberapa permasalahan di sensori juga dilakukan. Nah, semakin banyak yang kawan-kawan perbaiki, semakin bagus hasil yang kawan-kawan dapatkan. Dan ingat, IKARI bukan satu-satunya kawan-kawan yang AFC, subarasi, utsekusi, bukan satu-satunya terapi. Ini pendamping yang sempurna, yang memberikan potensi ya regenerasi ya, baik di otak ya, neurogenesis, neuroplastisitas ya, dan kawan-kawan seperti gambar tadi, dibantu medis, dibantu pola-pola hidup yang baik ya, kompleksitas tadi akan memberikan manfaat. Memang di awal-awal tidak mudah, karena ada beberapa healing crisis yang meningkatkan gejala, dan tetap yakin capeknya mungkin beberapa bulan, tapi hasilnya akan luar biasa. Dan untuk konsumsinya jelas ya, itu kawan-kawan penelitian waktu 1-3 saset dalam 6 bulan ya. Nah, harus konsisten. Nah, karena regenerasi itu harus konsisten supaya apa? Supaya tidak ngulang dari awal ya. 1-3 saset per produk per hari selama 6 bulan ya, jangan putus. Kenapa? Karena regenerasi itu gimana ya, biar nggak ngulang gitu tuh, biar nggak ngulang. Karena ingat ya, kayak teori apel busuk dulu, teori apel busuk, kalau apel busuknya nggak diambil semua, apel busuk akan buat lingkungan sekitarnya jadi busuk juga ya. Jadi kalau udah bersih, nah selesai. Jadi 6 bulan itu sesuai dengan paten fungsi. Mungkin itu Tasya, mudah-mudahan bisa membantu. Mudah-mudahan semangat ya, yang punya anak yang sedang kena ADHD dan gangguan autism dan kawan-kawan, dan yang sedang sakit ya saat ini, dan keluarga yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kemudahan untuk sembuh ya, dan dari segala apapun, mau dari medis, pola hidup ya, baik AFC ya, jelas kalau AFC sudah paten fungsinya udah ada. Mungkin itu Tasya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya hari ini, dan terima kasih banyak juga udah bantu jawab pertanyaan teman-teman. Dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab kali ini, mungkin bisa disimpan dulu pertanyaannya supaya di minggu-minggu kemudian bisa dibantu jawab juga sama dokter Islami. Nah, benar juga tadi kata dokter Islami, mungkin salah satu penyebab anak kurang fokus itu karena terlalu banyak screen time ya teman-teman. Apalagi zaman sekarang tuh gadget kan gampang banget tuh diakses sama anak-anak, jadi mungkin dari obrolan hari ini sama dokter Islami kita jadi bisa tahu, lebih paham, dan jadi bisa menambah insight lagi untuk teman-teman yang lainnya juga, berbagi informasi juga. Nah, aku mau ingetin sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk follow sosial medianya AFC dan sosial medianya dokter Islami, supaya nanti dokter Islami bisa videonya naik ke atas nih teman-teman. Ayo teman-teman jangan lupa untuk follow juga. Dan aku mau ingetin sekali lagi teman-teman, kita